Ayo, kita siap-siap beribadah. Sebelum kita beribadah, pergi ke kamar mandi dulu, supaya nanti pada saat beribadah tidak terganggu. Berpakaian rapi, siapkan Alkitabmu dan persembahanmu untuk pemberita Injil. Jangan lupa berikan senyummu bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersorak-sorai, hey! Berpakat dan menailakan akan datangnya dan serukan Yesus menjuru selamat. Hai teman-teman segala bangsa, mari bersorak bersama-sama. Muliakan Dia, puji namanya, Yesus Raja mulia. Kita menari bersukacita, tinggikan namanya. Kita bahagia jadi anaknya, oh senang sekali. Haleluya, senang sekali kita telah menjadi anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita bisa beribadah, memuji Tuhan dan bersukacita di ibadah perjanjian. Yeay! Anak-anak, kita telah diberkati di dalam Tuhan Yesus, dan kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Apakah hatimu siap menjadi berkat bagi orang lain? Ayo kita berikan persembahan misi untuk pemberita-pemberita Injil di seluruh dunia, di celengan yang sudah disediakan di rumah masing-masing, sambil kita memuji Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus aja memberi. Aku pun mau
ke ujung dunia. Anak-anak silakan duduk kembali. Sekarang kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih karena kasih-Nya setiap hari dalam hidup kita. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Bapakku Baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap hari Engkau baik kepada kami. Setiap hari Engkau baik kepada kami. Memberikan orang tua yang menyayangi kami. Memberikan orang tua yang menyayangi kami. Setiap hari kami bisa makan dan minum. Setiap hari kami bisa makan dan minum. Bermain, bahkan bisa belajar di rumah. Bahkan bisa belajar di rumah. Itu semua karena kasih Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah kepadamu. Kami mau beribadah kepadamu. Kami sadar kami manusia berdosa. Kami sadar kami manusia berdosa. Baik dalam pikiran, ucapan, dan tindakan kami. Dosa tidak taat kepada orang tua. Dosa tidak taat kepada orang tua. Memaki, berbohong, berkelahi, dan mengejek orang lain. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Ampunilah kami. Sucikanlah kami dengan darah-Mu. Kami percaya kepada Tuhan Yesus. Yang telah mati di atas kayu salib. Untuk menebus semua dosa kami. Sehingga kami dibebaskan dari hukuman dosa. Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pengampunan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah. Berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita adalah laskar-laskar Tuhan Yesus untuk menceritakan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kepada semua orang. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Majulah Laskar-Laskar Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang baru tahu lagu pujian ini. Untuk itu, dengarkan dulu ya, tante-tante mau menyanyikannya. Tuhanmu.
mengikuti nada lagunya dengan baik, silakan mendengung seperti ini. Seperti itu ya. Apakah kamu mengerti arti pujian ini? Coba dengarkan penjelasan tante ya, dan perhatikan gerakan tante-tante yang ada di depan. Majulah laskar-laskar Tuhan. Artinya, prajurit-prajurit Kristus diutus untuk membebaskan orang yang terikat dalam belenggu dosa melalui pemberitaan Injil. Dan bawalah senjata Tuhanmu. Senjata apa ya yang kita bawa? Yaitu ketopong keselamatan, berbaju zirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, dan pedang roh. Lagu kemenangan ayo nyanyikan, yo bangkit majulah. Artinya bersama kita memuji Tuhan, bersorak karena Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Panggil semua untuk datang kepada Tuhan Yesus. Artinya ajak semua orang untuk datang kepada Tuhan Yesus, termasuk keluargamu, temanmu, tetangga. Beritakan Injil kepada mereka, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan mereka dari hukuman dosa. Tuhan Yesuslah sang pemenang, Dia berjalan di depan kita. Jangan takut ya untuk memberitakan Injil, karena Tuhan Yesus berjalan di depan kita. Ayo bersama-sama kita nyanyikan pujian ini dan ikuti gerakan tante-tante yang ada di depan. Silakan berdiri semuanya. Majulah laskar-laskar Tuhan, dan bawalah senjata Tuhanmu. Lagu kemenangan ayo nyanyikan, yo bangkit majulah. Panggil semua untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sang pemenang, Dia berjalan di depan kita. Majulah laskar-laskar Tuhan, dan bawalah senjata Tuhanmu. Lagu kemenangan ayo nyanyikan, yo bangkit majulah. Panggil semua untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sang pemenang, Dia berjalan di depan kita. Amin. Tuhan Yesus selalu menyertai kita pada saat kita memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang kita buat yel-yel Blessing Man Action. Siap-siap. Anak-anak Tuhan, siap. Blessing Man. Yeay, yeay, yeay. Asik, asik, asik. Yeay, yeay, yeay. Asik, asik, asik. Diberkati untuk memberkati.
Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Jadikan Aku Terangmu Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa, Tante Yani yang pimpin. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpinlah kami agar kami bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang mengerti akan firman-Mu. Berkatilah Tante Leni yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kepada Tante Leni disilahkan. Shalom anak-anak perjanjian. Puji Tuhan, hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. 1 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Jelani. Allah memberitahukan isi hatinya kepada Petrus dan orang-orang percaya, termasuk kamu dan saya. Allah mengasihi semua orang. Kasih Allah tidak membeda-bedakan orang. Hari ini kita akan belajar cerita selanjutnya dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Pada waktu itu, setelah Stefanus dihukum mati oleh anggota-anggota Mahkamah Agama yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, terjadilah penganiayaan yang hebat terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang percaya dibenci, dipukul, dikejar, ditangkap, dimasukkan di penjara, bahkan dibunuh. Sehingga orang-orang percaya di tanah Yerusalem dan di Yudea tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Mereka harus pergi meninggalkan apa yang menjadi milik mereka dan jauh dari keluarga mereka. Keadaan mereka sangat menderita. Walaupun dalam keadaan mereka begitu sulit, tetapi hati mereka sangat bersemangat untuk memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada setiap orang yang mereka jumpai. Tetapi kebanyakan orang percaya memberitakan Injil hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Mengapa mereka memberitakan Injil hanya kepada orang-orang Yahudi saja? Karena orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Mereka berpikir bahwa orang yang bukan Yahudi adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan menyembah berhala. Sehingga mereka menganggap Injil hanya untuk orang-orang Yahudi saja dan bukan untuk bangsa-bangsa lain. Tetapi di antara orang-orang percaya itu ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia, dan mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah menyertai mereka, sehingga ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu terdengarlah kabar tentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di Antiokhia itu kepada orang-orang percaya yang di Yerusalem. Kemudian orang-orang percaya yang ada di Yerusalem mengirim Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas sampai di Antiokhia, ia melihat bagaimana kasih Allah kepada orang-orang percaya yang ada di Antiokhia
Sehingga Barnabas sangat bersukacita dan ia menasehati orang-orang percaya itu supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan Yesus. Barnabas adalah orang yang baik, yang penuh dengan kuasa Roh Kudus dan beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga melalui Barnabas ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu suatu hari pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari orang yang bernama Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, Barnabas membawa Saulus ke Antiokhia. Siapa Saulus ya? Apakah kamu masih ingat cerita tentang Saulus? Ya, dulunya Saulus adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ia sangat membenci, mengancam, dan membunuh orang-orang percaya. Tetapi Allah membuat Saulus bertobat dan Saulus menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ia tidak lagi melakukan yang jahat kepada orang-orang percaya. Dan nantinya ia menjadi seorang pemberita Injil yang hebat, yaitu Rasul Paulus. Demikianlah sejarah singkat tentang Saulus. Nah, sesudah mereka tiba di Antiokhia, mereka bersepakat untuk tinggal bersama-sama dengan orang percaya yang ada di Antiokhia selama 1 tahun. Dan mereka mengajarkan banyak orang tentang firman Tuhan di Antiokhia. Dan di Antiokhia-lah orang-orang percaya untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kemudian pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka bernama Agabus. Dengan kuasa Roh Kudus, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan mengalami kelaparan yang besar. Dan apa yang dikatakan oleh nabi itu benar terjadi pada zaman Claudius. Claudius adalah kaisar Romawi yang keempat. Oleh karena itu, orang-orang percaya yang ada di Antiokhia bersepakat untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada orang-orang percaya yang ada di Yudea. Mereka mengirimkan bantuannya melalui Barnabas dan Saulus. Demikianlah cerita firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Anak-anak, bacalah kembali firman Tuhan ini di rumah kamu masing-masing ya. Dan ceritakanlah kepada Tuhan Yesus di dalam doamu. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasakan setelah kamu membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini? Kamu juga bisa menceritakannya kepada sesamamu. Sekarang, Tante Leni mau menceritakan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan setelah saya mendengarkan firman Tuhan ini. Yang pertama, saya sangat terharu kepada orang-orang percaya yang tersebar karena penganiayaan. Mereka pergi meninggalkan rumah mereka, jauh dari keluarga mereka. Keadaan mereka sangat menderita. Dikejar-kejar, bahkan mau dibunuh. Tetapi mereka mempunyai hati untuk terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang mereka temui. Saya juga mau memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun keadaan saya sangat susah, saya dibenci, saya ditolak, tidak diterima. Tetapi saya percaya Roh Kudus selalu menyertai saya. Yang kedua, saya sangat senang kepada Barnabas dan Saulus yang tinggal bersama-sama orang-orang percaya di Antiokhia selama 1 tahun untuk mengajar firman Tuhan. Saya juga mau belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saya setiap hari. Dan saya mau
berbagi berkat firman Tuhan yang telah saya dapatkan kepada keluarga saya, teman-teman, dan semua orang, seperti Barnabas dan Saulus. Yang ketiga, saya kagum kepada orang-orang percaya yang ada di Antiokhia, yang rela berbagi apa yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan mereka untuk membantu orang-orang percaya yang ada di Yudea yang sedang mengalami kelaparan. Mereka tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang ada di Yerusalem, tetapi mereka punya hati mau membantu orang yang dalam kesusahan. Mengapa ya mereka bisa seperti itu? Karena kasih Yesus ada di dalam hati mereka. Saya juga mau berbagi apa yang saya miliki, apa yang saya bisa lakukan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan anak-anak perjanjian? Apakah kamu mau memberitakan Injil dalam keadaan apapun kepada semua orang tanpa membedakan golongan? Seperti orang-orang percaya yang ada di dalam cerita firman Tuhan hari ini? Apakah kamu mau terus belajar firman Tuhan setiap hari dan berbagi berkat firman Tuhan yang telah kamu dapatkan kepada semua orang? Maukah peduli dan berbagi apa yang kamu miliki kepada orang yang dalam kesusahan? Sekarang kita berdoa. Tante Leni akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami, berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami rindu untuk terus memberitakan Injil kepada semua orang, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami. Kami mau terus-menerus mendengarkan firman-Mu, membaca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus, kami mau menjadi berkat untuk semua orang. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami terus belajar tentang firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian Injil bagi dunia. Anak-anak silakan berdiri. Yesus panggilku, Yesus panggilku, memberitakan Injil atas segala bangsa di seluruh dunia. Ku berikan hidupku bersaksi baginya, bahwa Yesuslah Tuhan, Juru Selamat dunia. Injil akan terus diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, itu kesudahannya. Dipilihnya untuk menjadi terang sampai ke ujung dunia. Injil akan terus diberitakan, Injil akan terus diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, itu kesudahannya. Ku dipilihnya untuk menjadi terang sampai ke ujung dunia. Ku dipilihnya untuk menjadi terang sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung dunia. Anak-anak perjanjian, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan.
Ambil Alkitabmu, mari kita membuka 2 Timotius pasal 4 ayat 2a. Kita baca bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 2 Timotius pasal 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Firman Tuhan ini sudah Tante Leni pindahkan di sini. Kita baca bersama-sama lagi ya dalam hitungan yang ketiga. Dari alamatnya dulu. 1, 2, 3. 2 Timotius pasal 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Apa artinya ya firman Tuhan ini? Beritakanlah firman. Artinya adalah firman Tuhan yang harus diceritakan atau disampaikan. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ia telah mati di atas kayu salib dan bangkit mengalahkan maut, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu tinggal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kabar sukacita ini harus kita sampaikan kepada semua orang. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Artinya adalah kapan saja, di mana saja, baik di rumah, di jalan, di sekolah, dan kemanapun pergi, dalam keadaan senang, sedih, aman, ataupun susah. Bapa di sorga mau setiap orang percaya tetap memberitakan Injil, termasuk kamu dan saya. Sekarang kita baca sekali lagi firman Tuhan ini. 1, 2, 3. 2 Timotius pasal 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Anak-anak, ingatlah selalu firman Tuhan ini dan bacalah berulang-ulang sampai kamu menghafalnya. Oke? Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya ada pengumuman, yaitu kita akan terus beribadah bersama setiap hari Sabtu melalui channel YouTube Ibana Perjanjian. Bagi anak-anak yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu dengan mudah mendapatkan video-video yang ada di dalam channel YouTube Ibana Perjanjian. Dan jangan lupa ya, di-share supaya teman-teman yang lain juga diberkati, oke? Saat ini kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.